Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dumateng pemirsa seluruh Nusantara. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, umur panjang, limpah rezeki, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bravo dumateng kagem Raden Lesmono, teruskan perjuangan untuk kebenaran, maju terus. Raden Adit Raden Adit Jogja, terah-terah Mataram, lanjutkan perjuangan Anda. Kita uri-uri, kita pertahankan kebenaran leluhur kita. Jangan sampai leluhur kita diakui oleh orang lain. Kami mau menceritakan keramat-keramatnya para wali yang masih dalam lingkup Jogja. Terutama sudah banyak yang mengetahui tentang makam yang berada di tengah-tengah terminal Jogja, yaitu terminal terbesar di Jogja, yaitu namanya Terminal Giwangan. Di situ ada makam yang bernama Eyang Kiai Gunomrico. Beliau adalah termasuk tokoh dalam berdirinya kerajaan Mataram Islam yang pertama kali, yaitu berada di Kota Gede, eranya Ki Ageng Pamanan Pamenep dan diteruskan Panembahan Senopati ya. Beliau adalah mukhalid, teman dekatnya Panembahan Senopati, teman dekatnya ayah Panembahan Senopati, yaitu Ki Ageng Pamanaan. Beliau termasuk orang yang mempunyai keistimewaan dalam kejayaannya, eranya berdiri kerajaan Mataram. Dulu waktu penaklukan wilayah-wilayah itu biasanya kalau putri-putri yang takluk, putri-putri keraton yang takluk itu biasanya diboyong untuk jadikan permaisuri. Nah, termasuk ada daerah yang dimana bisa ditaklukkan tapi putrinya nggak mau diboyong. Itu akhirnya Ki Ageng Panembahan Senopati memberikan sayembara, siapa yang bisa membawa putri itu maka akan dikasih tanah kamardikan atau tanah kamrican, diberikan sebidang tanah. Akhirnya di situ putri itu ketika tidur didoain. Nah, ini bukan halusinasi, ini keramatnya Kiai Nusantara. Begitu tidur putrinya didoain, putri keraton yang ditaklukkan itu, akhirnya tahu-tahu dia berada di dalam keraton kerajaan beserta tempat tidurnya. Makanya beliau diberi hadiah yaitu tanah Kemerican. Beliau pernah mengatakan kalau suatu saat, atau orang Jawa mengatakan rejoneng zaman, tanah Kemerican itu kalau besok-besoknya tanah itu akan harganya melebihi emas, saya nggak mau dipindah. Nah, makamnya itu nggak mau dipindah. Makanya ketika mau didirikan terminal, dulu kan itu tempat itu kan sawah di tanah Kemerican itu. Ketika mau didirikan terminal itu, tanah itu kalau dibego pakai apa yang namanya seperti itu kan alatnya baja, itu pasti patah. Akhirnya tanah itu nggak mau digumpal. Berarti yang Kiai Gunomrico itu nggak mau dipindah, makanya tetap makamnya di dalam terminal. Ada yang mengatakan
didatangin dengan 3 kiai, yaitu dari Melangi, itu didoain, dimujadain, itu tanah itu keluar yang namanya muntu sama cuek. Nah, begitu muntu sama cuek itu keluar, akhirnya tanah itu mau dibego. Semua tanah bisa dibego, bisa dikeduk, tapi hanya makamnya Mbah Eyang Kiai Gunomrejo itu nggak mau dikeduk atau nggak mau dipindah. Dan memang harga tanah di situ sekarang mahal, per meternya sampai puluhan juta. Nah, itu keramatnya Eyang Gunomrejo itu keramatnya yaitu tadi, udah meninggal aja tanahnya nggak mau dikeduk karena beliau udah pesan, walaupun nanti harga tanah di Merican sini menjadi harganya seperti emas, saya jangan dipindah. Akhirnya tetap makamnya berada di dalam terminal Giwangan. Sampai di jalan untuk buat nama jalan di daerah Giwangan itu kan ada nama Jalan Gunomrejo, Kiai Gunomrejo. Beliau termasuk ulama, ya, termasuk tokoh dalam berdirinya kerajaan Mataram yang pusat keratonnya pertama kali di Kota Gede. Dan ada yang mengatakan dia satu guru, beliau mukhalid satu guru sama Ki Ageng Panembahan Senopati. Tapi karena minimnya keterangan, karena itu tidak bisa menjelaskan banyak. Tapi yang jelas kekeramatannya di tahun 2003 itu tanah itu nggak bisa dibego dan ditirakatin, dimujadain, itu keluar namanya muntu cuek, yang dimana muntu cuek itu ada yang menghargai dengan 1 miliar, tapi orang itu tadi, kiai-kiai itu tadi tidak mau memberikan itu, dia simpan karena nggak mau jatuh di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tadi diamankan, jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah hebat-hebatnya orang dahulu, kiai dahulu, karena riadohnya, ya kan, karena selalu menjalankan perintah Allah, perintah Nabi, dan selalu berbuat baik sesama manusia. Anda sekalian kalau mau ziarah, yaitu di terminal Giwangan. Biasanya kalau malam Jumat itu dibuka, kalau Kamis sore. Selain malam Jumat ya nggak dibuka. Anda bisa datang ke Juru Kunci, itu rumahnya dekat atau samping terminal Giwangan. Itu berada di di dalam terminal. Mungkin hanya ini saja sekilas info. Semoga Anda sekalian kalau yang ingin ziarah atau ngalap barokah dari Kiai Mojagung, Syekh Gunomrejo yang berada di terminal, ya, datanglah temuin Juru Kunci agar bisa masuk, biar dikasih kunci. Karena kalau tidak dikunci, tidak ditutup. Sekarang kan ditutup karena sering ada orang gila yang di dalam itu, di lorong untuk buat masuk. Bagus tempatnya. Kurang lebih minta maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.